kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Tema yang saya angkat untuk membagikan bagi kita semua yaitu permintaan yang tidak terkabul. Amin. Permintaan yang tidak. Markus 9 ayat yang ke-38. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya tidak perlu saya tanya lagi, tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu memiliki sukacita yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak usah berlambatan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pada pasalnya yang ke-10. Markus pada pasalnya yang ke-10 kita baca pada ayatnya yang ke-35. 35 hingga ayatnya yang ke-37. Markus 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-37. Markus 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Diundang semua berdiri. Saya akan baca pada ayat yang ke-35 dan Bapak Ibu Saudara akan baca pada ayat yang ke-36. Ayat 37 kita akan baca secara bersama-sama. Markus 10 ayat 35 hingga ayat yang ke-37. Lembaga Indonesia memberikan judul permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-35 saya akan membacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 3. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simak dalam kebenaran firman Tuhan, ada 3 ayat ini, kita mengambil satu kesimpulan bahwa kedua murid ini memberikan satu permintaan kepada Tuhan Yesus. Tema yang saya angkat untuk membagikan bagi kita semua yaitu permintaan yang tidak terkabul. Amin. Permintaan yang tidak terkabul. Murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus dan Yohanes ini meminta kepada Tuhan Yesus, tetapi permintaan mereka, firman Tuhan katakan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan? Berarti ada sebab sehingga permintaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus tidak bisa untuk memberikan jawaban di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan Yakobus dan Yohanes ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bahwa kelak nanti posisi kita di dalam hari demi hari yang kita mau lewati di dalam kehidupan kita, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam pendidikan, yang pastinya kita mau kedudukan kita itu yang paling terbaik.
bahwa kedudukan kita itu yang paling istimewa. Yang ini yang mau Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Permintaan ini tidak hanya Yakobus dan Yohanes sendiri yang mengatakan, tetapi mereka berdua melibatkan ibu mereka. Kalau kita anak-anak mau sesuatu, pasti kita buju-buju orang tua, terlebih khusus yang paling dekat, itu mama. Pasti itu orang bilang, mama kita mau sana, mama tolong kita, rayu mama supaya sampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes. Kita bisa lihat di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-51. Lukas 9 ayatnya, Markus 9 ayat yang ke-38. Markus 9 ayat yang ke-38. Maaf, Lukas 9 ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-54. Lukas 9 ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-54. Satu saudara bisa bantu saya untuk membacakan Ayat 51 sampai 54. 51 ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lagi, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya, ini tercatat ada Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Sehingga permintaan mereka, sekalipun mereka membujuk ibu mereka, tetapi Tuhan tidak menjawab, karena di dalamnya ada ambisi yang besar yang dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes. Saudara, ternyata di sini pemikiran dari Yakobus dan Yohanes ini sangat keji, sangat jahat. Ada orang-orang yang hadir di situ, tetapi ketika mereka belum menerima Tuhan Yesus, ambisi yang dikeluarkan atau emosional yang dikeluarkan oleh Yakobus dan Yohanes, mereka berkata, ayatnya yang ke-54 firman Tuhan berkata, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini berarti bahwa ada sifat ambisi yang luar biasa. Kalau mau mengambil posisi ini, sebenarnya Tuhan yang melakukan hal ini. Tetapi Yakobus dan Yohanes ini seakan-akan mereka yang berkuasa, sehingga
Sehingga mereka bilang kalau bisa, kalau Tuhan izinkan mereka minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Tuhan saja ketika umatnya menyakiti hatinya, tetapi dia tidak sekali-kali menunjukkan sifat marahnya atau murkanya kepada mereka, tetapi dia masih memberikan satu peringatan. Amin. Tetapi Yakobus dan Yohanes ini langsung memvonis, langsung terjadi. Tetapi Tuhan yang luar biasa yang kita sembah memiliki kesabaran yang luar biasa. Amin. Kenapa mereka tidak menerima permintaan? Atau kenapa mereka tidak dikabulkan permintaan mereka? Karena yang pertama, Yakobus dan Yohanes ini memiliki ambisi yang luar biasa. Selain ambisi, mereka memiliki emosi amarah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan saudara, ketika mereka mengeluarkan permintaan itu, ada murid-murid yang lain tidak setuju, ada murid-murid yang lain tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka juga mau melakukan atau meminta permintaan seperti itu kepada Tuhan, tetapi mereka tidak sempat untuk menyampaikan. Mereka iri kepada Yakobus dan Yohanes, kendati firman Tuhan katakan bahwa mereka memiliki sifat emosi dan ambisi yang sangat tinggi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri berkata bahwa Dia tidak berhak untuk memberikan tempat bagi Yohanes dan Yakobus. Kenapa? Karena Bapa yang berhak atas semua itu. Dia hanya melakukan perintah yang diperintahkan oleh Bapa, dan dia tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk di sebelah kiri. Tetapi Yakobus dan Yohanes ini memiliki ambisi yang luar biasa. Mereka mau bahwa mereka berdua lah yang duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kadangkala sifat ambisi, emosi, amarah itu sangat mengikat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Amin. Kenapa firman Tuhan ini ditulis oleh Markus? Karena murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja, mereka menunjukkan sifat yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita yang tidak melihat Tuhan Yesus secara kasat mata, yang pastinya selain kita sembunyi, kita juga terang-terangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa seringkali permintaan kita kepada Tuhan tidak dikabulkan? Mungkin kita meminta kepada Tuhan bukan karena permohonan yang benar-benar dari hati kita, tetapi kita mau bukan karena kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Saya contohkan, masa Bapak Gembala House of Glory tidak tahu bawa mobil, tapi mau minta mobil, apakah Tuhan kasih? Tidak. Tuhan kasih baru tidak tahu bawa, kan tidak mungkin. Kita meminta sesuatu jangan karena keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Kalau kita meminta sesuatu karena keinginan kita dan kita paksa Tuhan, lalu tidak dikabulkan, saudara, kita pasti akan kecewa. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Yakobus dan Yohanes. Karena pada ayat yang ke-38 firman Tuhan berkata, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku
sebelahku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu, karena diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Hanya bagi orang-orang yang telah disediakan. Ini berarti bahwa segala roh-roh yang mengikat kita, yang bertentangan dengan Tuhan, tidak layak untuk duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Bapa. Amin. Tidak layak. Kenapa? Kenapa Yakobus dan Yohanes tidak dikabulkan permintaan mereka? Karena ada sifat emosi, amarah yang luar biasa. Bahkan kita buka di dalam Markus pada pasal yang ke-39, Markus 9 ayat yang ke-38. Markus 9 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Selain mereka memiliki ambisi, bahkan emosi dan pemarah, mereka juga memiliki sifat fanatisme. Yohanes berkata, Guru, orang yang bukan pengikut Tuhan tetapi melakukan mujizat dapat mengusir setan. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jangan kita menganggap bahwa kita seorang pendeta, kita pelayan Tuhan, lalu hanya kita yang berhak untuk menyembuhkan orang lain. Tidak. Tetapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai anak kecil untuk mendoakan orang tua, orang yang dewasa, dan mereka akan sembuh. Jadi jangan pernah ada timbul sifat fanatik di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah timbul hal seperti itu. Kalau hal seperti itu ada dalam hidup kita, saudara, kita tidak layak. Karena Tuhan Yesus berkata, hanya orang-orang yang diperkenankan Allah yang berhak duduk di sebelah kanan Allah dan di sebelah kiri Allah. Jangan biarkan sifat yang dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes, yang walaupun mereka setiap saat mengikut Tuhan Yesus, melihat mujizat daripada Tuhan Yesus, tetapi sifat-sifat yang tidak baik terus mengikat kehidupan mereka. Mereka mengambil hak yang sesungguhnya tidak pantas untuk mereka katakan kepada Tuhan. Jangan hal-hal seperti itu mengikat di dalam kehidupan kita. Siapa bilang manusia tidak pemarah? Pemarah. Siapa bilang manusia tidak emosi? Pasti akan emosi. Tetapi jangan biarkan hal itu menguasai kehidupan kita. Pemarah terus, emosi terus. Jangan seperti itu. Kalau kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, sekalipun kita menganggap bahwa kita tidak layak duduk di satu kedudukan yang paling tinggi, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan akan mempromosikan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-44 hingga ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Harus ada sifat kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya, jangan kita menganggap diri kita yang paling benar, yang paling tinggi, yang paling bisa. Tetapi kita harus memandang orang lain. Oh, ada yang kurang, ada yang lebih. Mungkin yang lebih dengan dia, yang kurang dengan saya. Saya harus mendekati dia supaya saling melengkapi. Jangan kita saling menjatuhkan. Karena Tuhan adalah Raja yang paling mulia. Dia saja datang, dia berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani umatnya. Sekalipun posisi kita tinggi, tidak ada salahnya kita melayani orang lain. Amin. Jangan karena kedudukan kita sudah tinggi, kita mau memandang orang yang di bawah itu rendah. Jangan.
his son. Sehingga ambisi yang dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes ini They jangan called menjadi tajam him di dalam kehidupan kita. Jesus. Yakobus dan Yohanes ini sangat dekat dengan Tuhan. He Dan came, kita berharap kita juga dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, healing, kita meminta kepada Tuhan karena sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, bahkan kita meminta kepada Tuhan. Jangan karena kehendak kita manusia yang baik, tetapi kita meminta biarlah kehendak Tuhan yang jahat dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun memakan waktu yang sangat lama bertahun-tahun, tetapi kita tetap memiliki kesabaran. because he lives, I can face tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know, oh, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a new